warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Malam hari ini kita mengadakan pertemuan kelompok atau pertemuan rutin yang sering kita laksanakan tiap bulan, Bu. Adapun yang kita bahas malam ini yang itu modul 5, Bu ya. Kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia, ataupun sesi terakhir, Bu ya. Sesi 14. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang lansia, Bu. Jadi lansia ini, Bu, yang dikatakan kategori lansia yaitu 60 tahun. Cuman untuk sekarang 70 tahun ke atas, Bu, yang mendapat bantuan dari pemerintah dalam arti kata Menteri Sosial Republik Indonesia. Lansia ini, Bu, mencakup kategori 3 kategori. Adapun kategori yang kedua, Bu, ialah lansia ataupun lanjut usia potensial. Lansia potensial ini yang dimaksud adalah lansia yang masih produktif untuk bekerja, yang dalam arti kata masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada anak-anaknya, Bu. Selanjutnya yang dikatakan lansia tidak potensial. Nah, ini, Bu, yang kadang ada kita temui, baik itu mungkin orang tua kita, keluarga kita, ataupun orang lain, Bu. Lansia yang tidak potensial ini di atas umur sekitar 90 tahun. Dia tidak mampu lagi bekerja ataupun mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Lansia ini dikatakan yaitu lansia yang tergantung pada keluarganya ataupun anaknya ataupun mungkin juga orang lain. Mengapa kita harus peduli kepada lansia, Bu? Karena lansia ini bisa dikategorikan lansia kita pada masa yang akan datang. Kalau sekarang ini, Bu, orang tua kita lansia, Bu ya. Sekarang nanti 20 atau 30 tahun lagi kita yang menjadi lansia, Bu. Jadi lansia itu, Bu, orang tua kita pun ataupun keluarga kita jangan disia-siakan, Bu ya. Terus selanjutnya lansia ataupun jompo, jangan sampai, Bu, kalau bisa jangan dibawa ke panti jompo, Bu. Karena ini tanggung jawab kita sebagai anaknya untuk memelihara orang tua kita, Bu. Kalau dipikir-pikir, Bu, tidak akan pernah terbalas, Bu. Orang tua memelihara kita, kita balik memelihara dia, tidak pernah akan terbalas, Bu. Tetap orang tua kita lebih sayang pada kita di waktu kecil, karena dia tidak bisa tidur, Bu, merawat kita tidak tahu waktu, dan nangis begini lagi itulah, Bu, cerewet, Bu. Kalau orang tua kita ini kan, Bu, tidak seperti itu. Selanjutnya, Bu, kondisi permasalahan lanjut usia ini, Bu, mencakup 2 masalah biologis dan psikososial. Yang pertama, Bu, masalah biologis, perubahan pada suhu ataupun pada tubuh dia. Ada yang kurus, ada yang kulitnya keriput. Selanjutnya gangguan gerakan, karena mungkin, Bu, tulangnya sudah rapuh atau sendi-sendinya juga sudah tidak kuat lagi, Bu. Selanjutnya gangguan panca indera untuk penurunan fungsi penglihatan ataupun mungkin pendengaran, Bu ya. Selanjutnya gangguan saluran kencing yang tidak terkontrol, karena itu tadi, Bu, mungkin karena faktor usianya memang sudah lanjut. Jadi, Bu, tidak seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang kan, Bu, masih kuat nih, Bu. Selanjutnya lagi gigi mulai goyah, Bu ya. Tidak sama, Bu, karena mungkin dia pakai gigi palsu pun, Bu, tidak semangat lagi untuk makan. Selanjutnya banyak muncul sebagian penyakit seperti stroke, darah tinggi, dan radang, sendi, dan lain-lain. Untuk masalah psikososial, Bu, muncul kadang rasa depresi, perubahan fisik dan fungsi organ tubuhnya, Bu.
Selanjutnya ini yang sering juga kita lihat, lansia ini kadang merasa kesepian Bu, apalagi kalau lansia tunggal, karena mungkin mengenang masa lalunya berbahagia baik itu sama suami ataupun sama istrinya. Kadang lansia sekarang Bu merasa kesepian karena mungkin anaknya telah sibuk dengan keluarga kecilnya juga, ataupun mungkin sama menantunya. Jadi Bu, memang lansia ini perlu kita hibur. Terus lansia ini Bu takut akan penyakit, karena dia juga takut akan kekurangan uang Bu, karena dia tidak bisa lagi bekerja Bu. Ini mungkin dapat kita golongkan yang tadi seperti lansia yang tidak potensial lagi. Terus lansia ini Bu sering marah-marah karena dia mau berbuat, dia tidak punya kekuatan lagi. Dia ingat di masa lalunya mungkin Bu, dia aktif dalam bekerja, dia kuat, dia punya tenaga. Jadi Bu, lansia ini memang kita harus turuti adalah kita sebagai anaknya. Terus untuk yang ketiga Bu, masalah spiritual. Kalau lansia ini Bu, yang lansia katakanlah mungkin yang lansia yang sudah tidak potensial lagi, dalam beribadah dia agak kurang Bu, karena dia sudah malas. Terus dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia menganggap dirinya merasa banyak benar karena dia ingat masa lalunya. Jadi dalam stigma kita Bu, prinsip melayani lansia ini kita harus banyak bersabar dan berdoa. Semoga kita nanti tidak seperti yang mungkin kita harapkan, ataupun mungkin lebih bermakna lagi dalam kehidupan kita Bu. Jadi pesan saya sebagai pendamping untuk saya pribadi ataupun mungkin kepada ibu-ibu, mari kita jaga orang tua kita, keluarga kita ataupun tetangga kita. Apabila ada lansia, tolong Bu, mari sama-sama kita menjaga perasaan orang tua kita, orang tua orang lain ataupun tetangga kita, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lansia ini sangat pesimis Bu. Dia suka marah-marah, dia suka curiga. Nah, itulah Bu sifatnya. Karena mungkin kita pun nanti 20 atau 30 tahun ke depan apabila kita diberi umur panjang, mungkin kita pun seperti itu Bu. Jadi tolong dimaklumi Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu untuk sesi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.